ini kenapa kok yang mengantarkan jenazah cuma 4 orang? Jawabannya sing wong papat iki, aku yo ora ngerti wong kami ini disewa. Wong papat ki yo disewa. Akhirnya beliau menunggu ibu ini, posisi ibu ini yang lama. Setelah selesai ibu ini kemudian didekati, "Bu, pangapunten ini makamnya sinten? Kok ini yang membawa cuma 4 orang?" Kata ibu ini, "Itu makam anak saya. Anak saya itu masyhur, terkenal sekali berbuat kemaksiatan. Tidak ada maksiat kecuali dilakukan oleh anak saya. Tapi sebagai seorang ibu, dan ini pentingnya seorang ibu, saya selalu berdoa kepada Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para gus, wa fi muqaddimatihim Gus Sentot, titelnya MA, Mangku Alam, anggota DPR RI, Dewan Pengajian Rutin Republik Indonesia. Niki mau ngaten, kalau dibisiki ngaten. Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Munir SAG MAG beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu yang tidak asing, saya berada di tengah-tengah keluarga besar Kementerian Agama itu seperti nostalgia, karena bapak saya itu juga purna dari Kementerian Agama, Depak ya dulu ya. Departemen Agama, akhir di pengawas. Dan saya dulu itu masih ingat betul, awal pertama dulu di sini tuh ada majalah Laroiba. Saya tidak tahu masih atau tidak. Itu pertama kali terbit selama, dan tulisan pertama judul saya itu Madrasah Cinta. Itu dulu pertama. Saya tidak tahu, mudah-mudahan masih ada itu majalah. Masih nggih Mas Rosid? Masih ingat Mas Rosid? Masih ingat. Alhamdulillah. Almarhum Pak. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat betul itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini takdir betul, dan apalagi suasananya Allah, suasana Maulid. Setiap kali suasana Maulid itu mengingatkan saya kepada Imam Muzani. Imam Muzani itu penerus mazhab Syafi'iyah. Ketika beliau Imam Syafi'i kapundhut, itu bermimpi bertemu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahru?" Lalu kemudian dijawab, "Allah memuliakan saya." Sekian banyak kata-kata yang artinya Allah memuliakannya. Dengan apa? Dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bunyinya seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Sing jenengan sering maos tenggene tahlil niku, akeh sing ra ro. Jadi saya selalu berselawat kepada Rasulullah sepanjang orang berselawat kepada beliau, dan sepanjang orang lupa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Panjenengan cek di beliau memulai awal sholawat itu menggunakan redaksi yang mirip seperti itu. Jadi yang memuliakan Syafi'i itu salah satunya adalah berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan konektivitas orang terhadap Rasulullah, pengalaman spiritual bersama Rasulullah itu setiap orang berbeda-beda. Jadi maksudnya gini, jenengan perspektifnya Rasul itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang paling mendalam apa, terus kemudian kok ketika disebut Rasul
di dalam hati itu terasa makdek. Nah itu pengalaman spiritual yang setiap orang beda-beda. Nyun sewu, kalau saya itu setiap kali disebut gini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan maknanya dalam sekali. Telah datang Rasul itu dari jenis kalian, artinya dari bangsa Arab. Sebagian ulama tafsir mengatakan ya dari sisi manusiawi, beliau adalah manusia. Tapi begini, azizun alaihi ma'anittum, yang menanggung penderitaan seberat apapun umatnya itu Rasulullah. Pokoknya beliau itu betul-betul ingin menanggung beban yang ada di umatnya. Tapi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi betapa beliau rahmatnya itu besar sekali. Lalu beliau mencontohkan gini, kalau mencontohkan posisinya itu kan beliau pernah bersabda, masali kamasali rojulin, perumpamaanku itu seperti umatku itu kayak seorang laki-laki istauqadha naron yang menyalakan api. Falamma adoat mahaulaha, ketika kemudian api itu menyala, lalu kemudian iber-ibran, cara iber-ibran itu bahasanya apa? Serangga dan yang lainnya. Kan kalau jenengan nyalakan lampu, itu kan kadang-kadang iber-ibran kan datang. Atau menyalakan api, itu iber-ibran datang. Karena dia tidak tahu itu api, maka kemudian banyak yang jatuh. Lah Rasul itu posisinya, wa ana akhidun bihajikum, itu Rasul itu berlak semua ini supaya kalian tuh nggak jatuh. Kalau bayangkan nek pas wong nyun sewu ngekakno lampu atau kemudian nyalakan api, lalu kemudian iber-iberan datang jatuh. Itu gambaran umatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berusaha semaksimal mungkin itu supaya nggak jatuh di api itu. Jadi subhanallah, biar lewat dulu nggih nyun sewu iklane. Soalnya suara hati dengan suara perut itu bertentangan. biar lewat dulu. Gak konsentrasi, biar selesai dulu. Lah Yun sewu, gambaran seperti itulah lalu kemudian masuk di alam bawah sadar saya secara pribadi. Ketika kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmil alamin, dan tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Istilah alamin itu kalau dalam bahasa Arab masih wallah, selain daripada Allah, berarti rahmat bagi malaikat, rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi hewan, rahmat bagi malaikat, rahmat bagi semua makhluk lah. Nah, salah satu konsep rahmat itu yang saya dapatkan itu konsep ma'ruf. Ma'ruf itu sering diterjemahkan hanya sekedar kebaikan, nyun sewu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu sekedar diterjemahkan sebagai sesuatu yang dikenal. Memang ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Artinya dikenal baik secara logika, secara hati, secara syariat. Adalah mungkar, sesuatu yang diingkari. Tapi saya mendapatkan konsep ma'ruf itu berbeda. Jadi konsep ma'ruf itu adalah berbuat baik meskipun orang yang kita baiki itu berbuat buruk kepada kita. Contoh, di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman misalkan terhadap suami istri lah, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ini posisinya untuk laki-laki, ibu-ibu pangapunten. Alhamdulillah ini istrinya diajak Pak. Ini nyun sewu. Karena kemarin saya membaca nyun sewu nggih di Bojonegoro pinten Pak jumlah sekitar di KUA kemarin itu 2.500 ya kasusnya yang sudah perceraian. Dan sekitar Januari sampai Juni itu nyun sewu sekitar 1.580. Berarti ada 1.580 janda di Bojonegoro. Hadir itu. Dan usianya nyun sewu yang 1.580 itu di bawah 27 tahun, Pak. Ya, nanti akan sedikit saya ulas lah, karena Rasul itu sangat memperhatikan para janda. Oke. Konsep ma'ruf ini ternyata begini, yang diminta untuk sabar itu ternyata laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kalau kamu mendapatkan hal yang tidak kamu sukai,
Maka bersabarlah, boleh jadi kesabaranmu itu akan mendatangkan kebaikan. Rupa-rupa yang dulu sabar itu laki-laki. Kalau pikir-pikir bener, nyun sewu, panjenengan nek tindak mall, sing nggawa gledekane niku jenengan apa ibuke? Oh, tindak mall semesti sing nggawa gledekane mesti sing lanang kok. Sing nggawa nyun sewu ibu-ibu yang betok tas yang isinya baju. Sedang memilih baju, suaminya bawa tasnya. Niku yang bawa jenengan sendiri atau suami? Suami, Pak. Makanya wajah-wajah suami itu penuh penderitaan. Ternyata konsepnya adalah konsep ma'ruf itu suami yang diminta sabar. Contoh kecil lagi. Nyun sewu Bapak Ibu, kalau di rumah pagi hari sing pertama kali muring-muring niku laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan, Pak. Misalnya panjenengan ngapunten nggih nyun sewu, ibu-ibu biasanya ngiyami putrane, memandikan putranya. Lalu kemudian kok panjenengan misalnya pun Mas Udin ngene, "Ki kopine rong mbok gawekno ya." Kinten-kinten jenengan jawabnya ibu-ibu itu jawabnya, nggih niki tasik ngiyami putrane napa kopa kopi bisa gitu. Kira-kira loh gitu. Ternyata nyun sewu sederhana, ternyata yang disuruh untuk sabar itu adalah laki-laki. Dan sabar dalam arti ketika menghadapi sebuah keburukan. Sama contoh lagi. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Konsep terhadap orang tua. Kalau ada orang tua meskipun non muslim atau orang yang mengajak, orang tua mengajak syirik, Pak. Maka bahasa Al-Qur'an fala tuti'huma. Jangan ikuti. Tapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan kedua orang tua itu dengan ma'ruf. Berarti secara sederhana bahwa apapun yang dilakukan orang tua, seburuk apapun, perlakuan kita harus tetap ma'ruf. Artinya, kalau nyun sewu, kalau kita baik terhadap orang yang baik itu biasa, Pak. Tapi kalau baik terhadap orang yang tidak baik kepada kita, itulah hak Rasul. Itu yang dimaksud dengan luar biasa. Dan itu ma'rufah. Saya bayangkan kemarin nyun sewu di Cirebon ada anak SMA yang minta uang sama ibunya 300.000, dikasih 250, dikaplok Pak Ibu hanya gara-gara kurang 50.000. Dan nyun sewu 150 sing 300 itu dipakai untuk mendem. Saya tuh bayangkan secara sederhana. Ini konsep Al-Quran itu sampai sedemikian rupa ya. Bahkan kalau di Al-Quran kan disebut falatakullahumma uffin, jangan mengatakan kata ah. Padahal nyun sewu kata ah itu kalau ada yang paling lebih rendah dari kata ah, maka akan dipakai. Dan redaksinya di situ imma yablughuna indakal kibar, kalau sudah sepuh. Kenapa kok orang tua sudah sepuh harus kemudian justru tidak mengatakan ah? Karena nyun sewu, Bapak Ibu nyun sewu sekarang kalau misalnya anak-anak kita masih kecil-kecil, Bapak Ibu masih kemudian sehat kuat. Ciri Bapak Ibu sudah mulai sepuh itu gampang. Makanya nyun sewu saya duduk di sini, Pak. Saya tadi milih duduk tidak berdiri, itu ngetes saya. Nanti kalau ngadekku terantanan, itu berarti wis rondo usiaku. Jenengan bakdo niki terus jenengan ngadek rasanya kok terantanan, berarti faktor U. Sudah terasa. Nah, rupa-rupanya gini, sekarang anak-anak kita itu masih menggantungkan kepada jenengan semua dengan kondisi yang sehat. Tapi besok ketika sudah sepuh, Pak, kita bergantung pada anak-anak kita. Maka konsepnya di situ falatakullahumma uf, ternyata betul. Orang itu subhanallah, kalau sudah sepuh niku nggih semuanya kan menjadi lemah. Maka jangan sampai ada kata-kata ah gitu. Lah iki kok tangan itu lho ngaplok ibuke. Saya bayangkan sederhana itu saya bayangkan. Lah yo tangan nih biyen iki. Cara dhek cilik niku. Kan kecil itu kan nyun sewu. Di kudang belajar jalan itu kan mesti dipegangi tangannya. Enten to, Pak? Lahir terus langsung ngadeg mboten enten. Lahir wedhus sapi lho gitu. Enggak. Kan mesti kadang-kadang diajari jalan terus
terantanan dijak ngadeg, cul-culan ngadeg dhewe ra cekelan. Nek ngaten to. Tangan yang dipakai untuk megang itu loh kok ngaplok ibuke. Maka subhanallah, Al-Qur'an tuh sedemikian rupanya. Nah, konsep ma'ruf itulah yang dipakai Rasulullah. Sama ketika beliau di Thaif itu. Kan dilempari sedemikian rupa sampai berdarah-darah bersandar di pohon kurma. Allahumma ilaika askudu faquwati wa qillati hilati wa hawani ala. Beliau kemudian mengadukan kepada Allah. Datang malaikat Jibril. Kalau kamu mau wahai Muhammad, penduduk kota Thaif tak bleki gunung kan kalau dulu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang itu disebut sebagai tempat wisatanya para raja-raja karena sudah hijau sekali. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, la bal arju ayakhrujallahu min aslabihim maya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Enggak. Saya enggak mau. Bahkan saya berharap dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka ahli Thaif itu, ada orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Ternyata betul. Kelak kemudian ahli Thaif itu loyalitasnya terhadap Rasulullah itu luar biasa. Nah ini konsep ma'ruf. Makanya Kanjeng Nabi niku dari mengapa kok bisa sampai ma'ruf? Itu di sini ada kata rahmat. Jadi rahmatnya Rasulullah itu melebihi batas. Nyun sewu. Sampai kenapa Islam itu datang itu dengan membahagiakan. Datang itu untuk membahagiakan, bukan untuk kemudian menyengsarakan dan menyedihkan. Contoh sederhana, Pak. Kalau panjenengan ini contoh sederhana lah, misalipun terkait dengan ibadah. Perjalanan misalipun kan menurut madhab Syafi'iyah Malikiyah, panjenengan kan boleh jamak, boleh qashar kalau 4 burut. 4 burut itu kan sekitar 83 sampai 80 lah, 80 kilo. Dan menurut Syafi'iyah Malikiyah kan tidak lebih tujuannya 4 hari. Jadi kurang dari 4 hari maka boleh dijamak. Nah itu kan kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kalau ulama dulu itu subhanallah, ulama dulu itu iktidaan li Rasul. Pokoknya mengikuti Rasulullah. Angger bepergian mesti dijamak. Termasuk kalau puasa mesti moka, Pak. Kalau bepergian. Karena ulama itu iktidaan li Rasul, mengikuti Rasulullah. Dengan sami lek mboten. Nek wayahe bepergian ikut dijamak, nek poso lek mboten moka. Soalnya napa? Aras-arasan nyaur. Lek ulama mboten. Tapi itu saja diperbolehkan. Sedemikian mudahnya. Maka kula niku winginane subhanallah. Lihat di media sosial, Pak. Lihat di media sosial itu ada seorang bergelar doktor, nyun sewu, sama-sama alumni dari Timur Tengah, tapi beda Timur Tengahnya dengan saya. Jenggotnya panjang dan itu subhanallah sunnah, saya kan sunnah lah. Wong sing ora sholat, orang yang ndak sholat itu ketika meninggal tidak usah disolati. Kalau perlu dibuang aja di tempat sampah, dikubur tempat sampah. Kula niku ngaten ya Allah. Beda nggih, ternyata kula runut, ternyata memang kali dari sini memang kalau mengikuti fatwanya Syekh bin Bas itu memang yang tidak sholat itu tidak disolatkan. Tapi kalau mengikuti fatwanya Al-Azhar, Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, itu enggak gitu. Beliau mengatakan begini, aksar kebanyakan orang-orang muslim itu enggak sholat, itu bukan karena juhudan, bukan karena dia memang menolak enggak sholat, tapi lebih banyak takasulan, aras-arasan. Maka dari itu yang dikedepankan tuh husnudonnya, sehingga dihukumi saja fasik, tetap disolati ketika meninggal dunia. Nah kalau dapatkan Rasulullah niku rahmatnya luar biasa. Sampai beliau itu kan pernah begini di hadapan para sahabatnya. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Pertama menggunakan sigotnya tuh sigot di beberapa riwayat menggunakan sigot pakainya tuh kosam. Walladzi nafsi biyadihi. Demi jiwa yang berada di genggamannya, jiwaku yang berada di genggamannya, artinya genggaman Allah. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu kata Rasulullah, la dohiktum qalilan wala bakaitum kasiron. Kalian akan lebih banyak dan sedikit tertawa. Rasul kemudian pergi,
Sahabat itu nangis semuanya. Turun malaikat ingatkan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Lima tuqannitu ibadi. Mengapa wahai Muhammad engkau membuat putus asa hambaku? Balik lagi kemudian Rasulullah mengatakan apa? Absyiru wasaddidu wa qaribu. Absyiru itu sampaikan kabar gembira bahwa sekecil apapun amalannya itu mendapatkan pahala dari Allah. Saddidu artinya beribadahlah dengan moderat. La ifrat wala tafrid. Artinya nyun sewu kan ada tipe orang yang kemudian ibadah terus sampai kemudian bojone gak tahu dicekel belas. Nah itu menurut beberapa orang yang hanya nyun sewu iktikaf kerja di masjid itu bahkan tidak diperbolehkan dapat sedekah, Pak. Wakoribu sampai kemudian wakoribu itu maksudnya apa? Kata syarah hadisnya, kalau tidak mampu mengerjakan yang sempurna maka buatlah yang paling dekat aja. Karena kita manusia nggak bisa mengerjakan yang paling sempurna. Makanya Islam hadir itu subhanallah itu membahagiakan. Makanya tadi kalau kasus nyun sewu di Bojonegoro jumlah rondo ki 2.500, Pak. Rasul sampai ngendikan gini, Pak, wasiatnya. As-sa'i ilal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Masya Allah, saya nyun sewu ini penting nih, nyun sewu, sampaikan. Nyun sewu. Orang yang membantu janda dan miskin itu seperti berjihad di jalan Allah. Penting Pak ini. Loh. Tapi yang saya membantu tidak harus menikahi. Lah Yon Sewu, karena begini. Saya dengan teman-teman itu tindakan preventif. Saya punya kajian namanya Samawa, Sakinah Mawadah Warohmah. Itu saya tindakan preventif. Tapi bagaimana seperti Rasulullah itu menjadi bagian dari solusi. Lah sing wis kadung kemudian nyun sewu sudah menjadi janda itu solusinya bagaimana? Ini Kemenak harus memikirkan, Pak. Piye carane? Pemberdayaan itu pripun. Jadi gini, saya sampai sekarang tuh masih bingung piye carane. Nyun sewu biar karena gambarannya itu nyun sewu ibu-ibu. Saya tuh kadang-kadang yang nelongso. Apa salahnya dengan janda sehingga kemudian menjadi maknanya pejoratif. Maknanya buruk. Lho kanca kene. Eneng kanor, enek pedotan. Pedotan, Mbak Jere. Ah gitu iki layangan to, Bi. Masya Allah. Maknanya akhirnya makna pejoratif, makna buruk, maknanya negatif. Padahal Rasul itu memuliakannya sedemikian rupa. Nah sekarang monggo mangke dibahas piyambak lah ini bagian yang sewu. Saya hanya ingin menyampaikan betapa Islam itu hadir untuk membahagiakan. Maka nyun sewu semakin dalam ahli makrifat disebut makrifat. Ibnu Sina mengatakan yang dimaksud dengan ahli makrifat itu hasun basamun. Orangnya itu tansah sumringah. Ini ahli makrifat. Jadi ketika kemudian semakin mendalami agama, bukan semakin eksklusif, Pak, tapi semakin inklusif. Panjenengan cek, salah satu nanti kalau sudah mulai keras, itu biasanya ciri pertama ini mesti eksklusif. Kajiannya eksklusif, kelompoknya eksklusif, masjidnya eksklusif. Itu rata-rata begitu. Dan tidak menerima yang lainnya. Maka saya tuh bersyukur sekali. Saya uji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayat itu seharusnya belum sampai di situ. Itu kan karya Ibnu Rus, perbandingan madhab, perbandingan fikih. Bagaimana Ibnu Rus itu mengulas secara kritis. Sehingga kadang-kadang saya itu yuk antara ulama itu yuk unik-unik ya. Kalau saya baca itu, termasuk misalkan jenengan, ini contoh sederhana. Jadi kalau misalkan contoh ini betapa ulama itu pendapatnya sedemikian. Contoh terkait dengan moka di puasa. Kalau madhab jumhur itu kan orang sakit, kalau semakin lama sakit maka dia diperbolehkan untuk kemudian moka. Nanti disaur tetepan. Tapi Ibnu Sirin, boten Pak. Ibnu Sirin itu ketika Ramadan tahu-tahu didapati. Ibnu Sirin itu kan sezaman dengan Imam Hasan Al Basri, Sayyidut Tabi'in.
Niku dahar Pak, Ibnu Sirin tuh makan. Ditanya sama sahabatnya, jenengan kok makan gitu. Saya sakit. Sakit apa? Driji Pak. Dia kata di debat, oh, jenengan kok iso driji gitu ora? Lah kan Al-Qur'annya mengatakan famangkana minkum maridun au ala safarin. Ilatnya kan marot, sakit, dan safar pergi. Kan nggak ada indikator sakit itu apa. Tapi ampun dijuguk le madhab niki. Tapi sedemikian rupa lah Ibnu Sirin itu pengarang kitab Tafsir Ahlam. Sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Saya selalu merujuk kalau mimpi, ada orang mimpi tanya ke saya, ya saya merujuknya ke Ibnu Sirin. Wong saya nggak bisa menafsirkan mimpi. Tapi sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Tapi bedanya dengan Imam Hasan Al-Basri jauh sekali. Kalau Imam Hasan Al-Basri kan introspeksi dirinya tuh luar biasa tingginya. Evaluasi diri, muhasabahnya tuh luar biasa. Beliau itu menggunakan konsep qoblal amal, sebelum melakukan pekerjaan itu sudah muhasabah. Lalu kemudian ini diambil oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi itu menggunakan evaluasi sebelum dan sesudah. Imam Haris itu gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kemudian dipakai oleh teman-teman Aswaja menjadi rujukan dari tasawuf. Itu gurunya adalah salah satu Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Imam Haris Pak, kitabnya Risalah Mustarsidin Ri'ayah Liqukillah itu banyak dikutip oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali juga banyak mengutip dari kitabnya Syekh Abu Thalib Al-Maki Qutil Qulub. Qutil Qulub fi Mu'amatil Mahbub. Tanyakan sama dia mau diperpanjang usianya atau meninggal saat itu. Balik lagi malaikat maut. Saya diminta untuk tanya sama Allah, kamu mau usiamu lebih panjang atau hari ini dicabut nyawanya? Kinten jenengan Pak, umpama ditekani malaikat maut. Kamu pengen usiamu tambah dawa apa saiki? Dan pilih pundi Pak? So, Nabi Musa bilang, lah nek usiaku dipanjangkan terus piye? Seberapa lamanya? Ngene, tanganmu dekeken, tangan itu taruhlah domba atau di kemudian hewan yang berbulu itu, nah, bekasnya itu bulu-bulu itu satu bulu bisa 1 tahun, sepanjang itulah usiamu. Bar kuwi ya mati. Ya wis nek ngono mateni saiki wae. Lah Nabi Muhammad enggak Pak. Nabi Muhammad memperlakukan Jibril itu Masya Allah. Karena menghormati Jibril, maka kemudian Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah sangat hormat sekali. Salah satu indikatornya apa? Membone kalau Dahiyah Al-Kalbi, wajahnya sengguanteng. Nomor 2, ketika Rasul memakai pakaian yang disukainya warna putih, maka Jibril pun pakai warna putih. Ketiga, posisi duduknya kalau begini, itu kan duduk antara niki dengkul niki, ini mepet dengan nih, apa istilah dengkul bahasa Indonesia? Lututnya tuh sama dengan dipepetkan dengan lututnya Nabi Muhammad. Itu saking Jibril itu menghormati Rasulullah dan Rasulullah menghormati Jibril. Jadi terhadap malaikat begitu, terhadap hewan Pak. Jenengan pirsa piyambak. Hadis Rasulullah. Kula zaman cilik lagi orang ngerti cah. Rasul kan melarang pipis ning gone leng-leng sing enek ning gone tanah itu. Malah nguyuh sing digoleki leng jere. Kata Rasulullah itu masakinul jin, panggoke jin. Mulane nek bocah kesambet iki mbok menawa yo nguyu iki panggoke jin. Yang nomor 2 karena di dalamnya ada binatang-binatang. Bayangkan Pak, ning jero ki semut lagi diskusi layah-layah mbek keluargane, langsung macur. Hoyek kabeh omahe. Itu contoh. Bahkan jenengan pirsa piyambak. Ada seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah hanya gara-gara iya ngasih minum anjing. Ini tidak maksudnya monggo sami-sami golek asu mboten ngaten. Tapi ini bentuk bagaimana Rasul rahmatnya. Saya tuh dulu muskil Pak, kenapa kok di Mesir akeh asu? Kulo tuh gumun. Asu kok akeh men gitu. Sama dengan yang pernah ke Lombok, NTB. Wah, asu ning ndi? Ternyata mazhab Maliki itu kan yang najis itu kan hanya air liurnya. Tapi kan kalau bulunya kan buatan, kecuali kan Syafi'iyah. Syafi'iyah kan gini. Nah, zaman kita kecil itu kan untuk membedakan aja. Pokoknya wong abangan ngingu asu kan. Subhanallah. Nah, ini contoh rahmat
loh, bahkan termasuk kepada jamat. Jamat itu yang sering kita sebut sebagai ini misalkan benda mati, tegel, terus kemudian nopo mik ini. Tapi sesungguhnya yang kita sebut mati itu bertasbih kepada Allah. Kok bisa begitu? Contohipun Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ketika Rasul dan para sahabat datang dan bergerak langsung saking senenge. Rasul sampai mengatakan usbud, menengok awakmu. Berarti sesuatu yang kita anggap mati itu sesungguhnya hidup. Mereka bertasbih cuman kita nggak ngerti. Makanya ahli makrifat sampai begini. Ahli makrifat itu mau ludah ke kanan, mau ludah ke kiri, itu sungkan, Pak. Nah kenapa? Bagaimana saya mau meludah? Nek ngenku ki bertasbih, nek sisa kiwaku ki tasbih. Aku bayang lo terus piye, am ngludahin ning ndi aku lek. Sampai sedemikian rupa. Ya, subhanallah. Rahmatan lil alamin itu luar biasanya. Dan nyun sewu, ini karena berkaitan dengan hari santri. Maka rahmatnya Rasulullah ini satu yang membuat pengalaman secara spiritual jenengan dengan yang lainnya berbeda-beda. Kalau saya terkait dengan rahmatnya Rasulullah, maka nyun sewu kalau melihat umatnya Nabi Muhammad SAW, yang harus dikedepankan adalah husnudzon. Nyun sewu, kapan hari jenengan di media sosial ada jenazah yang digotong cuman 4 orang, yang gotong perang, terus yang belakang cuman keluarganya. Terus ini saya baca katanya nalika ning urip kuwi jerene ra tau takziah ning dindi. Saya kemotan ceritanya Aban bin Iyas. Aban bin Iyas itu muskil. Ada jenazah yang gotong cuman 4, di belakangnya niku orang sepuh. Dan itu ibu-ibu yang sudah sepuh. Kata Aban bin Iyas, biarlah saya mengikutinya. Heran dia. Sampai di kuburan setelah dimakamkan, si ibu itu lama di situ, si Aban bin Iyas ini tanya kepada 4 orang ini. Ini kenapa kok yang mengantarkan jenazah cuma 4 orang? Jawabannya sing wong papat nih, aku ya ora ngerti wong kami ini disewa. Wong papat ku yo disewa. Akhirnya beliau menunggu ibu ini, posisi ibu ini yang lama. Setelah selesai ibu ini kemudian didekati. Bu, pangapunten ini makamnya sinten? Kok ini yang membawa cuma 4 orang? Kata ibu ini, itu makam anak saya. Anak saya itu masyhur, terkenal sekali berbuat kemaksiatan. Tidak ada maksiat kecuali dilakukan oleh anak saya. Tapi sebagai seorang ibu, ini pentingnya seorang ibu, saya selalu berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya. Sampai kemudian anak saya itu sakit. Nah ketika anak saya sakit ini saya kemudian diaturi, Bu, pangapunten selama ini saya sudah banyak merepotkan, saya sudah banyak salahnya. Kula nyuwun tulung panjenengan ridho terhadap apa yang pernah saya lakukan kepada panjenengan. Tolong mohon ampun kepada Allah. Kalau saya meninggal, Bu, tidak usah diumumkan ke orang-orang. Pokoknya daripada diumumkan nanti rame, sudahlah sewa aja siapa orang nanti untuk memandikan, mengkafani. Yang penting nanti kemudian saya dikuburkan dan disolati, selesai. Nah ternyata betul, meninggallah si putranya ini, sing gotong niku wau 4 orang yang disewa, sampai di makam ini selesai. Ibunya kenapa kok lama? Ibunya itu berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku ridho terhadap anakku ya Allah. Semua yang dilakukan kepadaku aku ridho. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tiba-tiba ibu ini mengatakan, saya seperti mendengar dari dalam makam itu suara anak saya yang mengatakan, Ibu, Allah sudah ridho terhadapku sebagai diriku. Maka nyun sewu, kenapa sebagai umat Nabi Muhammad tetap harus husnudzon, Pak. Saelek-elek wong koyo apa? Sebelum cara kasarane masih nyawa ada di dalam diri, bahkan ketika sudah meninggal, sepanjang dia adalah dicatat sebagai orang muslim, kita tetap harus husnudzon. Karena nggak tahu, boleh jadi di belakang dia husnul khotimah, kita nggak ngerti. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampun nggih Pak niki. Oh, tereng pun 5 menit lagi lah kalau gitu kalau tambah. Nah, kula sampaikan lanjutan lagi karena berkaitan dengan hari santri. Satu sifat Rasulullah. Saya tuh heran. Warren Bennis itu dalam bukunya On Becoming a Leader,
Dia punya 20 buku membahas selalu tentang kepemimpinan. Kalau tadi disebut Pak Yasmani, Michael Hart itu orang paling berpengaruh di dunia nomor 1 Rasulullah, itu nggak aneh. Lah, dalam buku On Becoming a Leader, kalau menjadi pemimpin yang hebat itu setidaknya itu memiliki 4 hal. 1, visi. Itu sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah punya sifat namanya fatonah, artinya visioner. Lalu kemudian membangun kepercayaan. Rasulullah jelas sudah as-sadiqul amin. Tidak ada orang yang kemudian menolak bahwa Rasulullah itu orang yang pernah berbohong. Terus kemudian bisa membangun komunikasi. Ternyata Rasul punya sifat tabligh. Itu semua yang ada, sifat-sifat pemimpin yang hebat itu dalam bukunya Warren Bennis itu semua ada pada diri Rasulullah. Dan yang tidak dimiliki, yang disebut di situ, ini slogannya Kemenak, Pak. Ikhlas beramal. Terus saya tuh kalau membayangkan yang paling berikhlas, paling ikhlas beramal, itu kalau gambaran saya itu guru-guru RA, Pak. Guru RA, guru MI sing swasta-swasta niku. Masya Allah. Tak takoni jenengan gajine pinten, Mbak? Kan ada mahasiswa saya S1, sudah selesai S1 pendidikan agama Islam, masih ngambil lagi RA, PIAUD. Jenengan kok masih ngambil lagi? Lah sakniki kedah linear to, Ustaz. Niki gajine piro Mbak? Saulan RA. Pinten Bu guyu jenengan? Guyu jenengan. Masya Allah, Pak. Kadang saulan niku lho, 200.000 jeneng. Ngaten niku, wah jek apik, Pak, 200.000 jeneng. Kadang niku naming 50.000, 100.000. Niku mawon dirapel. Dirapel, Pak. Masya Allah. Loh itu dituntut S1. Coba bayangkan. Nek saikhlas-ikhlase wong. Kalau pikir-pikir itu duduk kaya aku, cah aku ngene iki cek rono ngene kadang-kadang wis tak coba ikhlas terus. Pokoke engko ora mikir amplop ngono. Amplop wis tak guai pokoke ngono. Ngono cek. Ngono cek. Guru-guru RA itu misbahno, dedikasinya untuk pekerjaannya enggak usah diragukan, Pak. Jenengan berarti ngene Mas Udin niku RA napa Nurul Ummah nggih. Kula kok krungu aku nek ngulang bocah iki nyanyi banter suarane niku krungu ngantos omah kula, Pak. Biyanter. Pedene gak karuan. Sampai suatu ketika saya ketemu di stasiun niku. Niku jejer gurune ning ngarep niku nyanyi naik kereta api tutut. Aku sing ngisen ndelok dhewe. Aku Masya Allah. Dedikasinya luar biasa. Wong sabar sesabar-sabarnya, enggak seperti guru PAUD, Pak. Enggak seperti guru RA. Subhanallah. Bocah nangis kaya piye ya? Ora ngamuk kok gurune. Sabar lah piye ngamuk wong dienteni karo ibu-ibuke kabeh to. Ibuke ngono. Subhanallah. Ngono. Dedikasinya itu luar biasa. Ini enggak usah jauh-jauh. Jadi kalau mau lihat keikhlasan itu betul lah, nilai keikhlasan pemimpin ini yang ada pada diri Rasulullah itu yang nggak ditemukan. Nyun sewu, saya akhiri dengan sebuah kisah Kanjeng Nabi yang ini selalu kemudian membuat saya itu nyun sewu ya. Kemudian ada pengalaman spiritual dengan kisahnya Rasul. Panjenengan pasti sudah pernah. Jadi kalau Rasul mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saya lebih dari dirinya. Umar waktu itu muskil. Rasul, saya bisa mencintai lebih dari segalanya. Tapi kalau mencintai dari diri saya sendiri kan tidak mungkin. Tapi disuruh kemudian al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, disuruh mikir akhirnya. Oh iya. Ternyata saya baru bisa mendapatkan bahwa seluruh jiwa raga Rasulullah itu tidak ada yang dipikirkan kecuali hanya untuk umatnya. Gak ada, Pak. Beliau membaca nih loh ayat surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, Nabi Ibrahim tuh nyuwun kalih Gusti Allah. Umatku ya Allah yang nyembah berhala-berhala itu sudah membuat orang banyak tersesat. Yang mengikuti aku wahai Allah, maka dia bagian dariku. Tapi yang tidak mengikutiku, maka sesungguhnya engkau zat yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dengan bahasanya kan unik Nabi Ibrahim. Artinya iso nggih di sepuro Gusti.
Ketika Nabi Muhammad membaca ayat Al-Quran, apa yang diminta Nabi Isa? Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya umatku itu, hai Allah, adalah hambamu juga. Tapi jika engkau maafkan ya Allah, engkau adalah zat yang maha mulia dan maha pengampun. Rasul nangis, Pak. Malaikat turun diminta bertanya terhadap Rasulullah mengapa beliau menangis, padahal Allah tahu. Jawaban Nabi Muhammad, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka Allah kemudian mengatakan kepada Jibril suruh menyampaikan bahwa umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.